warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Zuhro Nur Indawati, SHMH, salah satu dosen program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Pemerintahan Universitas Mahendradatta. Video ini dibuat untuk pengajuan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh video pembelajaran adalah metode penelitian hukum dalam pembelajaran. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS disajikan sebanyak 11 kali pertemuan, baik secara daring maupun luring, sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem perkuliahan dengan menggunakan metode DEI, Delivery Interaction Assessment, di mana delivery menggunakan berbagai plafon digital, baik luring maupun daring, learning management system untuk mengelola materi, tugas, dan interaksi antara dosen dan mahasiswa. Interaction pembelajaran yang menekankan keterlibatan mahasiswa untuk aktif dalam proses pembelajaran seperti diskusi, presentasi, dan pemecahan masalah. Contoh diskusi kelompok dan studi kasus. Assessment dengan memberikan penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman dasar terkait konsep pentingnya memahami dan penggunaan metode penelitian hukum dalam membuat karya ilmiah. Materi perkuliahan mencakup 1. Penelitian ilmiah, 2. Penelitian hukum, dan yang ketiga metode penelitian hukum. CPL dari mata kuliah ini dari program pasca sarjana Magister Hukum Ilmu Hukum Pemerintahan. 1. Memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menguasai konsep teoritis mengenai metode penelitian dan penulisan hukum. Yang ketiga, memahami dan menguasai pengetahuan mengenai metode penelitian dan penulisan hukum. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dan hasil kajian. Yang kelima, mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumentasi saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik. Yang keenam, mahasiswa mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Yang ketujuh, mahasiswa memberikan saran dan penyelesaian penelitian hukum. Keterampilan yang diharapkan untuk mahasiswa yaitu mampu merancang dan membuat karya ilmiah mandiri sebagai tugas akhir perkuliahannya. CPMK dari mata kuliah ini: 1. Mahasiswa mampu memahami, menggambarkan, dan menjelaskan konsep penelitian. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penelitian hukum. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan metode penelitian hukum. Dalam perkuliahan ini, pokok bahasan yang kami sampaikan yaitu pertama, pengertian penelitian, yang kedua, manfaat penelitian, yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, jenis-jenis penelitian, yang kelima, landasan teoritis, yang keenam, karakter ilmu hukum, yang ketujuh, tujuan penulisan,
yang kedelapan metode penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Referensi umum yang digunakan dalam mata kuliah ini, kami mengambil karangan Hajon, Filipus M. dan Sri Jatmiati, Tati tahun 2005 dengan judul Argumentasi Hukum Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Yang kedua, buku Hajon, Filipus M. dan Sri Jatmiati dengan judul Merancang dan Menulis Penelitian Hukum Normatif, Teori dan Filsafat. Dan yang ketiga, kami mengambil buku Hutchinson Eri 2002 dengan judul Researching and Writing in Law, Law Book and Co-Sydney. Dan terakhir, Marzuki Peter Mahmud 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Jakarta, serta artikel-artikel yang terkait dengan mata kuliah yang kami ampu. Dalam mata kuliah ini, aspek penelitian meliputi kehadiran 15%, tugas individu dan keaktifan 10%, tugas kelompok 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%. Demikian paparan yang bisa kami sampaikan, dan selanjutnya kami akan memberikan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring mata kuliah metode penelitian hukum. Selamat siang semua mahasiswa yang hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, saya mohon saudara berdoa sesuai dengan keyakinan yang kita masing-masing. Dengan harapan pembelajaran siang hari ini selalu dimudahkan dan semua mahasiswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa mulai. Selesai. Selamat siang semuanya. Siang. Pada siang hari ini saya akan mereview mata kuliah metode penelitian hukum yang sudah kami sampaikan 2 minggu yang lalu. Oleh karena itu, kami mengharapkan nanti semua mahasiswa bisa memberikan suatu pertanyaan yang kira-kira saudara kurang mengerti apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Bagaimana? Dia ya? Oke. Jadi saya akan mereview terkait dengan materi saya, yaitu metode penelitian hukum. Saudara-saudara seharusnya harus tahu apa sebenarnya manfaat dari metode penelitian hukum. Di mana sudah pernah saya sampaikan bahwa metode penelitian hukum itu sangat harus mahasiswa mengerti semuanya, dengan harapan nantinya saudara akan membuat tugas di kuliah magister ini, yaitu sebuah tesis Jadi itu yang saudara harus mengerti sekali. Di mana saya akan memulai materi pada siang hari ini lanjutan dari 2 minggu yang lalu. Pertama, di sini saya akan mengulang kembali mereview apa yang saya sampaikan, yaitu terkait dengan pengertian etimologi dan istilahnya. Di sini pengertian secara harfiah istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodus dan logos. Metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu, dan dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas apa yang dikaji. Jadi saudara-saudara sekalian, minimal harus tahu arti terlebih
Kemudian saya lanjutkan yaitu terkait dengan metodologi ini, saudara juga harus tahu manfaat mempelajari metodologi penelitian hukum. Jadi saudara harus tahu yang pertama di sini memperdalam pemahaman tentang hukum. Kenapa saudara harus memperdalam? Karena saudara sesuai dengan bidang saudara adalah terkait dengan hukum. Sehingga ketika saudara akan melakukan sebuah penelitian, maka yang menjadi ditekan adalah yang menjadi prioritas adalah terkait dengan masalah hukum. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan teori hukum. Kenapa saudara harus tahu tentang teori hukum? Karena nantinya ketika saudara membuat tesis, saudara harus mencantumkan teori-teori hukum yang disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah saudara. Kemudian saya lanjutkan yang ketiga, memberikan solusi atas permasalahan hukum. Ketika saudara nanti membahas suatu urusan masalah, ya, maka saudara wajib agar bisa memberikan solusi atau pemecahan terhadap masalah-masalah yang saudara nanti tulis. Dan yang keempat, berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum. Ketika saudara melakukan satu penelitian, ya, maka saudara dalam penelitian itu akan menemukan beberapa aspek hukum yang memangnya perlu ada solusinya, ya. Yang kelima, meningkatkan kualitas penelitian hukum. Ketika saudara melakukan suatu penelitian, tidak bisa serta-merta, ya, saudara hanya melakukan satu penelitian saja tanpa, ya kan, saudara memberikan suatu kualitas. Jadi, jangan beranggapan ini kan hanya sekedar penelitian. Jadi saya nggak perlulah ada satu bobot kualitas yang harus saya berikan ketika saya melakukan suatu penelitian. Tapi sebaliknya, saudara harus ada kualitasnya. Kemudian yang kelima, membantu dalam pengambilan keputusan. Ketika saudara membahas suatu urusan masalah, saudara sedang melakukan suatu penelitian, maka yang menjadi kewajiban mahasiswa adalah mengambil suatu keputusan di dalam menyelesaikan sebuah masalah yang ada pada saat saudara melakukan penelitian. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan penelitian. Di sini saudara diwajibkan agar ketika ada materi-materi ini, saudara akan bisa memahami. Ketika saudara di lapangan, saudara bisa mengimplementasikan keterampilan saudara agar menjadi lebih baik. Itu maksudnya. Sudah paham? Paham. Sudah paham? Paham. Ada yang perlu saudara tanyakan terkait dengan paparan ini? Silakan. Jadi ini kan manfaat mempelajari metodologinya. Yang saya tanyakan bagaimana dengan kasus yang sudah terjadi, kemudian kita ingin mengoreksi dari pendapat hukum yang telah diputuskan. Apakah itu bisa? Karena di sini ada meningkatkan kualitas penelitian hukum. Kemudian di situ membantu dalam pengambilan keputusan, padahal keputusan itu sudah kalau gitu. Nah yang kedua yang saya tanyakan, bagaimana dengan kasus sudah itu? Apakah itu bisa dilaksanakan dengan metode? Terima kasih ya. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi ketika saya sebagai dosen pengampu menyampaikan materi, yang saya harapkan adalah interaktif ya antara dosen dengan mahasiswa. Jadi dia mengatakan bahwa apa bisa ya. Nah, jadi begini, ketika ini sebuah putusan yang ditanyakan sudah inkrah mempunyai kekuatan hukum, tapi putusan itu tidak menjadikan orang itu menerima, ya kan? Karena terus terang dalam berperkara itu pasti ada dua, ada yang menerima dan ada yang tidak diterima. Istilahnya ada yang kalah dan ada yang menang. Kadang-kadang pasti yang merasa tidak menang istilahnya pasti dia akan melakukan upaya hukum atau banding dan lain sebagainya.
Yang saudara tanyakan apakah bisa? Jelas bisa. Karena apa? Dalam sebuah produk putusan itu, ya kan? Di situ hakim pasti memberikan pertimbangan, ya kan? Berimbang, berdasarkan dan lain sebagainya, ya kan? Saudara bisa melakukan penelitian itu. Penimbangnya dasarnya apa? Itu kan? Kalau memangnya dasar hukumnya menurut saudara kurang pas, saudara harus menyampaikan dan melakukan sebuah penelitian. Itu maksudnya menunjukkan itu. Nah, diizinkan atau tidak itu kan hak sebagai mahasiswa, boleh melakukan suatu penelitian. Saudara akan bisa memberikan legal opinion. Nah, ya kan, legal opinion yang mau tidak mau itu terserah kepada hakim yang menangani ya. Kita nggak bisa memaksa karena dalam proses persidangan itu hakim adalah yang memutus semua perkara yang diajukan. Paham ya? Yang kedua tadi pertanyaannya bedah buku, oke. Kalau bedah buku itu pasti sangat bisa dilakukan penelitian. Kenapa saya katakan bisa? Ya kan? Tadi di sini sudah dijelaskan manfaat dari sebuah penelitian, ya kan? Saudara akan mengambil manfaat apa yang saudara lakukan bedah buku. Jadi kalau saudara mengatakan bedah buku bisa sangat cukup ya. Ada yang lain? Saya lanjut ya. Kemudian saya akan menyampaikan di sini ya, karena ini banyak yang harus saudara ketahui bahwa selain manfaat ya, saudara juga harus tahu terkait dengan karakter ilmu hukum ya. Jadi kenapa dalam hal ini saya sampaikan terkait karakter ilmu hukum. Jadi saudara harus tahu apa sih karakter ilmu hukum ini, karena kita kembali di awal tadi bahwa sama saudara di bidang hukum ini saudara harus tahu ya kan tentang karakter ilmu hukum. Di sini saya sampaikan bahwa karakter ilmu hukum sebagai ilmu sui generis ya kan, yang merupakan ilmu jenis sendiri, karena ilmu hukum dengan kualitas sulit dimasukkan dalam salah satu cabang pohon ilmu, apakah cabang IPA, apakah IPS dan atau cabang ilmu humaniora. Jadi ini saya ambil pendapat dari John ya. Jadi kebanyakan orang itu mengatakan bahwa ilmu hukum itu masuk di IPS, ya kan? Tapi saudara harus tahu karena ilmu hukum itu ilmu sui generis yang mempunyai karakter tersendiri, beda dengan IPS misalkan seperti itu. Ya. Kemudian saya sampaikan juga bahwa di dalam ilmu hukum penelitian ini juga saudara harus tahu. Tadi manfaat, sekarang tujuannya apa? Ya. Tujuan mempelajari metode bidang hukum itu apa? Ini yang harus saudara tahu. Sebelum saya menyampaikan, mohon dari mahasiswa ada yang tahu, silakan. Silakan. Apa yang saudara tahu? Tujuan mempelajari metode penelitian. Ada yang tahu? Membuat tesis. Untuk Silakan. membuat tesis? Iya. Apa? Pola pikir. Silakan. Membantu kita dalam rangka menulis sebuah karya tulis. Jadi dari beberapa mahasiswa menyampaikan itu semuanya benar ya, karena manfaat daripada mempelajari metode penelitian hukum adalah untuk membekali mahasiswa dan peneliti dengan kemampuan merancang, melaksanakan dan melaporkan penelitian hukum secara sistematis dan efektif ya. Jadi itu tujuan. Yang kedua, memungkinkan mahasiswa untuk menggali kebenaran hukum, memahami berbagai fenomena hukum, dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum. Ya, jadi tadi disampaikan manfaat, sekarang tujuannya. Ya, jadi saudara minimal ketika mendapat materi ini, saudara sudah ada bayangan-bayangan apa sih yang harus mahasiswa lakukan.
Jadi kalau saudara lihat, ya, pertama, ya, di sini bahwa dulu kala berawal mulai ketika pengetahuan manusia masih didominasi kekuatan instingnya. Percaya tidak percaya dulu masih berpikiran seperti itu. Nenek moyang kita tidak seperti sekarang ya, tapi dengan pengetahuan yang mereka itu luar biasa, ya kan? Muncul lagi berkelanjutan. Yang kedua ditandai dengan tingkat pengetahuan manusia yang dikuasai oleh mitos dan mistik serta kedudukan nilai agama. Selain itu, otoritas penguasa serta unsur-unsur ekspresi keindahan nilai seni tubuh, ya. Jadi memangnya semua itu berjenjang, ya. Namanya ilmu pengetahuan itu berjenjang. Ketika nenek moyang kita seperti itu, sekarang seperti ini, ya kan? Ini nanti 5 tahun lagi sudah berubah, ya kan? Jadi perkembangan ilmu itu juga berpengaruh bagaimana perkembangan metode penelitian hukum juga. Ini sangat berdampak. Yang ketiga ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi pada masa ini, mereka juga tidak lagi menerima begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh penguasa, itu real, ya. Yang keempat ditandai dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan manusia yang berpaling dari hal-hal yang bersifat spekulatif menjadi pemikiran yang berkumpul dan berdasarkan pada pengalaman. Jadi kita ini sudah masuk di versi yang keempat, ya. Kenapa? Ketika saudara melakukan suatu penelitian tidak hanya berdasarkan mitos, tidak berdasarkan budaya, tapi dengan pemikiran yang saudara sudah rasakan. Menurut saudara bagaimana? Setuju dengan kita masuk di keempat? Ya, setuju. Setuju ya. Nah, semangat ya. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Bagaimana kita memilih teori yang paling lengkap? Teori itu harus pas. Misal, saya kasih contoh, ya kan? Ketika kita membuat judul terkait dengan dipilihnya efektivitas misalkan, maka, ya kan, efektivitas yang pas terkait dengan apa? Misalkan, saya tulis ya. Efektivitas pelaksanaan undang-undang pemilu ya. Undang-undang berapa? 17 tahun 2017 dalam proses pesta demokrasi, gitu ya. Ini contoh ini. Ketika saudara memilih efektivitas, ya, berarti termasuk jadi penelitian apa dulu? Empiris. Berarti empiris. Ketika empiris, maka yang menjadi pertanyaan saudara adalah pertama, bagaimana pelaksanaan pemilu di daerah kota Denpasar. Ini misal ya. Nah, bagaimana pelaksanaan pemilu? Berarti teori yang saudara gunakan adalah satu, teori hukum. Kenapa teori hukum? Karena di sini adalah tentang pelaksanaan pemilu, ya kan? Apapun yang terjadi permasalahan di pemilu, maka kita tidak boleh main sama sekali. Karena negara kita negara hukum. Jadi salah contoh, ya. Iya, dasar tata pemilu ini. Jadi pada saat saudara menentukan teori, saudara harus tahu rumusan teori negara hukum itu banyak yang membuat, tapi yang pas yang mana sesuai dengan tujuan dan maksud
masyarakat bisa gagal ketika diuji dengan teori. Saya ngerti maksudnya. Jadi gini, ketika saudara sudah maju ya, saya ragu apakah ini masuk atau tidak, ya kan, karena pendapat. Jadi saudara harus tahu antara pendapat dengan teori atau hipotesa, ya kan? Kalau hipotesa itu kan bersifat sementara, kalau teori itu sudah ada kepastian. Oleh karena itu, ketika saudara memasang teori itu bukan hipotesa tapi teori yang sudah digunakan. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai hipotesa lagi. Sama saudara tanya tadi kan, ketika putusan itu sudah inkrah, itu baru bisa dilaksanakan. Ketika putusan masih ada upaya banding, kasasi, itu saudara tidak bisa melaksanakan sebuah putusan. Ya, jadi jelas ya. Saya harapkan mahasiswa jelas ya, mengerti apa yang saya sampaikan, karena ini sebagai fondasi ketika nanti saudara akan membuat karya tulis saudara. Oke, ya, barangkali itu ya materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa mengambil manfaat dan khususnya bisa menerapkan ketika nanti saudara akan melakukan sebuah penelitian. Tidak hanya saudara menguasai konsep, tetapi bagaimana mahasiswa mengimplementasikan materi yang khususnya saya sampaikan pada siang hari ini, sehingga ketika mahasiswa melakukan sebuah tugas tidak akan ada kesulitan. Ya, untuk materi saya akan membagi tugas kelompok ya bagi mahasiswa nanti. Masing-masing kelompok bisa 2 atau 3, dan di samping itu saya berharap ada tugas individu, karena dalam penilaian sudah dijelaskan 15% kehadiran, ya, saudara bertanya aktif itu 10%, ya, nanti kelompok 10%, dan nilai tengah semester, ya, itu 25%. Dan puas akhir semester 40%. Mudah-mudahan saudara bisa ya melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban saudara, ya, terutama tugas-tugasnya, karena saya berharap tugas itu bisa menunjang nilai saudara yang nanti akan berakhir di perkuliahan di semester 1. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Pertemuan siang hari ini, kita akan bertemu kembali 2 minggu yang akan datang dengan materi yang sudah saya sampaikan, yaitu terkait dengan jenis-jenis penelitian. Demikian, selamat siang, sampai bertemu kembali.